dulu sampai 3 menit lagi lah. Oke, kita mulai saja. Izin share screen ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Kondisi kimia laut, Pak. Oke, kimia laut. Selain itu, apa saja yang dipelajari tentang kimia laut itu? Low altitude sama high altitude. Oke, lintang tinggi, lintang rendah ya. Kemudian, Waktu tinggal. oke, waktu tinggal. Yang lain, apalagi? Komposisi oksigen, karbon dioksida di laut. Oke, oksigen dan karbon dioksida di laut. Kemudian? Pengaruh dari karbon dioksida di laut. Bagus. Bisa menyebabkan apa peningkatan ini? Ini mengakibatkan apa? Ada yang masih ingat? Penurunan pH. Dengan pH, oke. Terus akibatnya? Jadi asam. Apa yang jadi asam? Yang jadi asam apa? pH lautnya apa keasaman lautnya? pH laut menurun ya. Terus kemudian apa pengaruhnya? Menurunnya jumlah ion, Pak. Ion apa? Ion Apa yang diperlukan oleh makhluk laut? Zat apa? Karbonat. Oke, ya jadi menurunnya jumlah kalsium karbonat ya. Untuk apa ini digunakannya? Pembentukan cangkang dan karang. Oke, terima kasih ya. Untuk yang sekarang kita akan belajar tentang, sudah diminta membaca chapter 8 ya, tentang Ocean and Climate, laut dan iklim. Sudah dibaca semua? Dibaca nggak? Katanya minta materi, saya kasih itu. Halo? Dibuka nggak?
Kalau nggak dibuka nanti nggak akan saya kasih lagi materi-materi kayak gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang, suara saya masih terdengar nggak? Terdengar, Bapak. Oke, soalnya tadi nggak ada yang jawab. Masih, Kak. Oke. Ini kita akan belajar tentang efek Coriolis dan konveksi di atmosfer, kemudian hubungan antara laut dan iklim bumi. Jadi setelah kalian mengetahui ini semua, diharapkan kalian dapat menganalisis kaitan antara rotasi bumi dan efek Coriolis terhadap iklim bumi. Kemudian selanjutnya kalian dapat menganalisis perubahan iklim antropogenik. Ada yang tahu nggak antropogenik ini? Apa artinya? Katanya udah baca bukunya. Ayo, antro apa? Halo? Antro ini manusia. Genik ini genesis, genik pembentukan atau penyebab kejadian gitu ya, genesis ini. Jadi kejadian oleh manusia. Jadi perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan dampaknya bagi bumi. Jadi kita akan mempelajari tentang laut dan iklim. Sudah baca bukunya kan? Saya asumsikan sudah baca. Berarti sudah pernah lihat gambar ini di buku. Apa hubungan kedua fenomena ini antara gambar yang satu dengan yang dua? Ayo. Yang ini adalah sinar matahari. Yang ini merah artinya hangat. Yang ini dingin, biru. Ya, ada yang mau menceritakan gambar ini? Ada yang mau menceritakan gambar ini? Belum paham, Pak. Oke, belum paham. Ini apa yang gambar satu dulu ya? Yang gambar satu ini, yang panah ini menunjukkan apa? Ini ada namanya. Arah angin. Arah angin ya. Tiupan angin ke sini arahnya ya. Ingat, udara bergerak dari tekanan mana ke tekanan mana? Udara bergerak dari tekanan titik-titik ke tekanan titik-titik. Halo? Halo, suara saya masih kedengaran? Dengar, Pak. Oke, udara bergerak dari tekanan mana ke tekanan mana? Dari tekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Oke, tekanan tinggi ke tekanan Rendah. udara yang hangat, tekanannya rendah atau tinggi? Tinggi. Tinggi, Pak. Rendah. Yang mana? Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah sedang? Rendah. Oke. Ini ya, berarti yang di sini yang mana yang lebih hangat? Daerah ekuator atau daerah kutub? Ekuator. Berarti bergerak ya ke atas. Karena lebih rendah. Jadi udara dari kutub ini dingin kan, bergerak ke arah ekuator. Kemudian di ekuator dia naik udaranya. Dia bergerak sebaliknya karena ini tekanannya ini berarti kosong kan di atas. Jadi geser ke sini, baik lagi. Kemudian tenggelam lagi. Seperti ini ya teorinya. Oke, sorry. Nah, jadi secara teorinya seperti ini. Jadi udara dari kutub bergerak menuju ke ekuator, kemudian sebaliknya ke atas ya. Nah, sekarang saya lihat kita lihat bumi.
melihat gambar ini sinar matahari kan. Kira-kira seluruh permukaan bumi memperoleh cahaya mataharinya dari arah yang sama atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, yang ini permukaan di ekuatornya tegak lurus. Lihat, ini kan bentuknya bulat. Sementara yang di ujung-ujung ini tegak lurus atau enggak? Tidak. Enggak, dia miring ya. Miring. Ya, arahnya seperti ini. Sementara yang ini tegak lurus. Kira-kira yang lebih panas yang mana? Yang di Ekuator ya. Nah, yang ini mah yang di kutub itu lebih dingin. Nah, peristiwa yang di nomor 2 ini lah yang mengakibatkan pergerakan udara di gambar nomor 1. Itu hubungannya. Kalaulah bumi kita berbentuk tabung seperti ini, mungkin ketika ada matahari di sini, dia akan sama panasnya. Sehingga tidak mungkin terjadi seperti pada gambar pertama. Tapi karena bentuk bumi kita bola, jadi arah jatuhnya sinar matahari ini berbeda. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ngerti semua? Pak Indra izin bertanya. Oke, silakan. Saya masih agak bingung Pak tadi yang kan awalnya udara bergerak dari anginnya bergerak dari kutub ke daerah ekuator karena kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Terus itu balik laginya dari ekuator ke kutub itu karena apa Pak? Oke, gini ya. Ingat ya, perpindahan panas dari sini itu kan konveksi ya. Jadi kalau konveksi kan udaranya juga ikut bergerak ya, beda dengan konduksi. Ketika udara dari kutub ini bergerak, dia bawa, maka di sini tekanannya menjadi rendah karena bergerak kan, geser semua ke sini. Sementara yang di ekuator naik kan karena membawa panas, melepas panas. Dia akan mengisi ke sini, ke atas terus mengisi. Jadi terjadi perputaran. Terus yang ini kosong, diisi dari sini. Gitu. Dingin lagi, turun lagi. Panas lagi, baik lagi. Gitu aja terus. Ini satu siklus. Gitu. Ngerti nggak? Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Kira-kira bisa dimengerti nggak penjelasannya? Bisa Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah ini baru efek bentuk bumi ya. Nah sekarang bumi ini tidak diam kan? Dia melakukan yang namanya rotasi dan revolusi. Kalau rotasi apa? Bergerak pada porosnya. Bergerak pada porosnya ya. Jadi di sini ini porosnya. Muternya ke arah sini bumi itu ya. Nah, ketika kira-kira nih ya, ini saya dari sini, dari mana ini? Mungkin dari Afrika lah ya, dari Mesir gitu ya. Ini Amerika ya, sorry. Ini mungkin dari Brazil ya, A. Sini. Kemudian saya main ke kutub B. Jarak dari sini kalau rotasi ya, kembali ke titik A itu berapa jam? 24 jam. jam. Sementara kalau misalkan saya muter, kalau misalkan saya diam di posisi B di sini, ini muter ke sini, baik lagi ke sini berapa jam? Halo? Jarak dari titik B, baik lagi ke titik B awal berapa jam? Sama Pak. Sama 24 jam ya? Yang beda apanya? Kecepatannya. T sama. Kecepatan belum tentu kita lihat dulu. Yang kelihatan dulu ini apanya? Yang panjang ini. S-nya. Jaraknya beda. Karena waktu sama, tapi jarak yang ditempuh berbeda, maka kecepatannya akan Berbeda. Beda. Sehingga kecepatannya berbeda. Yang lebih cepat yang mana? Yang di tengah atau yang di atas? Atas. Yang di tengah. Ini dia menempuh jarak sejauh ini
dalam waktu 24 jam. Sementara dia muternya jarak sedekat ini gitu. Butuh waktu 24 jam, cuma nyampe segini doang. Berarti yang lebih cepat yang mana? Di ekuator atau di kutub kecepatannya? Ekuator. Di sini sampai sorry. Sampai 1600 di sini. Naik ke atas melambat 1400. Di arah daerah kutub 800. Mungkin di sini 0 km per jam karena nggak pindah kan? Sampai sini ngerti? Mengerti, Pak. Berarti ada perbedaan kecepatan di tiap semakin lokasi bumi itu berbeda kecepatan. Menurut garis bintangnya itu ada perbedaan kecepatan, ya. Nah, perbedaan kecepatan ini menyebabkan apa yang disebut dengan efek Coriolis. Coriolis effect merupakan hasil dari fakta bahwa di tiap latitude garis lintang yang berbeda di bumi berputar pada kecepatan yang berbeda. Nah, kita bahas ini. Ketika ada benda yang menjauh dari ekuator, itu karena dia berasal dari daerah yang cepat, maka dia lintasnya tidak lurus, dia belok ke sini. Karena yang atas lebih lambat. Menjauh gitu ya. Sebaliknya ketika ada yang menuju ekuator, dari yang lambat ke yang cepat, dia beloknya ke sini. Karena ketinggalan, belok. Nah, ini yang disebut dengan efek Coriolis. Gitu. Itu ya. Nah, apa kaitannya dengan efek Coriolis gitu ya? Dengan iklim bumi kita lihat. Nah, tadi kalian kan belajar tentang konduksi. Apalagi? Radiasi ya. Dan konveksi. Kalau konduksi yang pindah apa? Masa lupa ini definisi konduksi, radiasi, konveksi. Halo? Kalornya. Zatnya ikut pindah nggak pada konduksi? Tidak. Zat perantara, jadi hanya kalor saja ya. Tidak. Radiasi dia bedanya dengan konduksi apa? Tanpa perantara. Tanpa perantara. Ya, dia tidak memerlukan calo tanpa perantara. Kalau konveksi apa? Zatnya ikut berpindah. Kalor dan zatnya ya, yang berpindah ini. Dan zatnya juga ikut berpindah. Contohnya apa kalau konveksi yang terkenal? Air mendidih. Air mendidih ya, airnya pindah dari itu muter terus ya, dari tekanan rendah ke tekanan tinggi ya. Karena bawahnya kompor itu panas, jadi dia naik ke atas gitu ya. Begitupun udara, angin itu jelas contoh konveksi. Dia pindah dengan udara-udaranya gitu kan. Nah, tadi di gambar sini teorinya kan seperti ini ya. Langsung gitu ya, dari kutub bergerak ke ekuator, balik lagi ke sini gitu ya. Satu circle. Ternyata tidak. Ternyata bumi ini memiliki 3 daerah konveksi. Karena rotasi dan efek Coriolis gitu. Jadi tidak langsung dari kutub ke sini enggak. Tapi dia ada 3 sel yang berbeda. Dia seperti ini panahnya. Kenapa arahnya berbeda-beda nanti kita bahas ya sekarang. Gini, dia arahnya tuh seperti ini. Oke, kita lihat pertama dari ekuator dulu. Kan kena panas ya dari sini matahari. Kemudian dia naik kan. Di sini lebih dingin di atas, jadi turun ke bawah. Sementara yang di sini lebih naik, dia akan muter. Sorry, ini harus beda warna. Sorry. Nah, dia naik gitu ya. Saat di sel ini ada 3 sel, namanya Hadley, Ferrel, dan Polar. Ini kalian hafalkan saja. Ini naik, ini turun. Ketika ini turun, daerah sini menjadi sedikit kan, si udaranya, karena yang ini masih jalan. Karena ini sedikit, udara di sini bergerak, turun.
tekanannya lebih tinggi, dia turun ke sini. Itu. Yang ini naik. Karena tekanannya lebih rendah, naik ke sini. Nah, yang dari kutub kan dingin, dia turun. Dia turun seperti ini. Sementara yang ini relatif lebih hangat, jadi dia naik. Nah, yang ini diganti, jadi terus muternya seperti ini gitu. Jadi arahnya tuh seperti tubrukan gitu. Karena ada 3 daerah konveksi, jadi udaranya mengalir ini sesuai dengan lintangnya gitu. Tiap lintang 30 derajat itu selnya berbeda. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan konveksi atmosfer bumi tadi. Karena ada bumi itu kan muter gitu. Si angin itu muter, jadi gini posisinya tuh muter gini. Muter. Karena ada efek Coriolis dan rotasi bumi. Jadi kalau buminya diam, dia tidak akan seperti ini anginnya. Oke. Nah, ini nama-nama anginnya. Ada polar easterlies, westerlies, kemudian northeast trade winds, dan southeast trade wind. Ini dinamai sesuai dengan arahnya. Kemudian di tengah-tengah ini daerahnya lintangnya ini, pertemuan sel ini ada yang namanya lintang kuda ya, horse latitudes, dan doldrum atau doldrum ini intertropical convergence zones atau ITCZ. Di sini ada yang baca komik One Piece? Tidak. Tidak, Nggak Pak. ada? Ya Allah. Nggak ada yang pernah nonton One Piece? Dulu nonton, sekarang tidak. Ya, nggak rame ya kelas ini mah. Oke. Saya akan memaksakan kalian untuk menonton One Piece. Jadi di One Piece itu, saat kalian mau ke Grand Line, itu ada yang namanya Calm Belt. Ini Green Line. Di sini ada markas apa namanya Marineford segala macam gitu ya di Green Line itu. Kemudian masuknya lewat lubang kecil yang menuju ke Pulau Langit gitu ya. Nah, Calm Belt ini disebut Calm Belt karena tidak ada angin, tenang sekali. Nah, ternyata ini terinspirasi dari yang beneran di sini, ITGC. Di doldrum ini anginnya relatif tenang, dalam artian konstan gitu. Makanya disebut calm. Oke, doldrum. Jadi sebetulnya tidak lurus tapi bergerak. Misalkan bulan Juli ini pergerakan anginnya seperti ini. Di daerah ini, di area ini, yang merah ini. Sementara saat Januari dia menuju angin ITGC-nya di bawah di daerah tropis di Indonesia gitu. Jadi One Piece itu mengambil ide juga dari dunia. Ternyata dunia juga ajaib juga gitu ya dunia kita. Ada yang benar-benar yang namanya calm, laut kalem gitu. Tapi yang namanya laut kalem ini justru di daerah tropis ini justru menjadi sumber badai. Itu ya, kalau ada istilah calm before storm. Nah, di sini awal mulanya terjadi badai ini di laut yang kalem ini justru. Nanti akan dijelaskan tentang pembentukan badai. Sampai sini yang ditanyakan? Nanti kalian tinggal baca di bab 8 tentang lebih lanjut tentang Coriolis, tentang sel-sel konveksi atmosfer dan sebagainya, tentang ITGZ. Ini ada semua di buku, dijelaskan dengan jelas dan mudah dipahami. Oke. Nah, di sini kita akan melihat saja gambar di sini. Kita tidak usah pusingkan tanda panahnya. Kita lihat saja gambar di sini dengan cuaca di bumi ini, di lurusannya. Kita lihat di atas dan di bawah ini kan banyak hujan ya di kutub-kutub ini. Tapi karena di sini dingin, turunnya salju. Karena itu daerahnya arid di sini, subarktik. Zona yang banyak diselimuti salju di atasnya. Di bawahnya juga sama. Terus di sini kita lihat zonanya kering. Australia di atasnya sama tuh. Amerika punya gurun, apalagi Afrika sini ya. Sementara di daerah tropis banyak hujan, gitu ya. Banyak badai di sini. Dan curah hujannya juga tinggi, tropical wet gitu ya. Karena pengaruh konveksi ini tadi, atmosfer tadi.
Nanti kalian lihat di sini kan banyak penguapan air di sini, kemudian turun hujan di sini. Sementara udara yang di daerah sini menjadi kering karena uapnya udah turun di sini. Jadi yang di sini nguap doang. Gitu. Badainya di tropis karena balik lagi ke sini geser gitu. Kita coba jelaskan sedikit-sedikit ya. Nah, ketika pertama di sini ini kan dari kutub ya, membawa air yang banyak atau sedikit kalau terjadi penguapan di sini? Banyak, Pak. Banyak. Banyaknya di sini justru. Di sini kondensasinya, di sini turunnya, di sini naiknya. Sorry, harus beda warna. Di sini naiknya, di sini turunnya. Justru naiknya tuh di sini. Lihat ini kan cerah tuh, karena nggak ada hujan. Justru yang di kutub-kutub ini relatif sedikit penguapannya. Kenapa? Karena dia kena mataharinya kan nggak lurus. Jadi di sini kering. Nah, beda dengan tropis. Tropis walaupun dia kena terik, tapi penguapannya besar, laju penguapannya besar. Jadi dia turun hujan di sini. Kembali ke sini, kering lagi. Kumpulin air lagi, turun lagi di sini, gitu ya. Selang-seling. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang hurikan. Saya baru tahu ya kalau hurikan ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Hurricane ini. Tadi malam. Oke. Apa yang berbeda dari kedua gambar ini? Arah badainya. Arah badainya ya. Ini kalau misalkan ada jam, ya, kalau jam geraknya ke sini ya. Ada yang counterclockwise ke sini ya. Sorry, kebalik sama aja. Oh, ke sini deh. Nah, ini counterclockwise, ini clockwise. Atau searah. Yang ini counter. Berarti ini yang clockwise ya? Bener nggak? Iya, Pak. Benar, Bapak. Oke, ini clockwise. Yang ini counter clockwise. Atau berlawanan. Nah, nanti kita lihat. Kenapa kok menurut kalian yang udah baca buku, kenapa ada dua mata badai yang berbeda arah? Ayo. Kira-kira kenapa? Kenapa ada badai yang matanya searah jarum jam, putarannya ada yang berlawanan dengan arah jarum jam? Kira-kira karena perbedaan apa? Dipengaruhi oleh apa? Putaran anginnya. Putaran angin. Tadi yang kita bicarakan sebelumnya tentang apa? Tekanan udara. Ya, tekanan udara. Tentu angin terjadi karena perbedaan tekanan ya. Tapi ini kan muter. Tadi bumi kita melakukan apa? Rotasi. Nah, rotasi itu mempengaruhi benda-benda yang bergerak di dalamnya. Kalau angin nanti akan terjadi, atau permukaan laut nanti akan terjadi yang namanya efek apa? Coriolis. Efek Coriolis. Nah, perbedaan ini bumi, ini lintang. Ini kan tadi ya, ini arah rotasi selalu ke sini. Bedanya selalu ke sini. Perbedaan arah ke sini dan ke kiri dan ke kanan ini, menjauh, ya bukan ke kiri ke kanan ya, dua-duanya ke kanan. Perbedaan arah putaran badai ini itu karena tadi badai ini kan dibentuknya di daerah ini, calm tadi. Jadi makin menjauh ke sini kan. Makin menjauh, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Karena perbedaan lintang tadi. Karena efek Coriolis tadi. Jadi yang di belahan utara, dia akan counter clockwise. Anginnya seperti ini. Yang di selatan, dia akan searah jarum jam. Itu pengaruh efek Coriolis terhadap badai. Kita akan lihat di video. Saya akan, mungkin suaranya akan kedengaran, jadi saya akan ceritakan sedikit-sedikit.
Bisa bahasa Inggris kan? Bisa Halo? dikit. Oke. Oke. Belajar ya. Oke, ada tiga tahapan dasar di dalam pembentukan badai tropis. Kita bicara badai tropis ya. Oke. Jadi ada pembentukan, kemudian tadi apa? Pembentukan, terus kemudian mature ya, atau sudah berukuran besar si badainya, kemudian hilang gitu ya. Oke, keseluruhan proses pembentukan badai tadi, pembentukan awalnya, kemudian mature, kemudian hilang, ini bisa berulang-ulang. Kalau si anginnya itu dia masih punya momentum gitu untuk membentuk lagi badai, kemudian hilang lagi, kemudian membentuk lagi gitu. Itu bisa continue terus, bisa sekali, bisa berkali-kali gitu ya. Kalau dia menguat lagi. Oke. Jadi ada yang mau menceritakan ini awal mula badai ini seperti apa? Videonya muternya lancar nggak? Apakah sudah? Oke, silakan. Ada yang mau menceritakan ini tahap pertama pembentukan badai ini seperti apa? Syarat pertama terjadi badai itu tadi ada apa? Ada daerah yang seperti apa? Ini masih ada teksnya. Kondisi lautnya suhunya tinggi. Kemudian? Ada udara panas. Oke. Temperaturnya di atas? 20,5. 26, ini ketutupan. Oh, 26. Oke, 26,5. Sorry. Aduh, kok jadi ini? 26,5. Oke. Ini kan udaranya panas ya. Ketika udara panas dia akan naik karena udara dingin turun ya, mengisi ini tekanan. Dia naik, diisi lagi sama udara yang di sekitarnya. Ikutan naik. Karena dihangatkan tadi oleh permukaan laut, naik lagi udaranya. Itu ya. Oke, ada yang menceritakan bagian ini? Jadi ketika udara hangat naik, terus terjadi pengembunan di atas ya. Jadi dari tadinya hangat menjadi Dingin. kemudian membentuk Awan. sampai ketinggian sekitar 10 km. 10 km tinggi ya, lumayan. Dia terus berkumpul, terkondensasi di atas. Nah, kayak awannya lama-lama jadi apa? Semakin tebal. Tebal. Kemudian jadi ringan atau jadi berat? Berat. Berat.
Siap-siap kalau berat-berat itu akan awannya udah berat, berarti bentar lagi bakal turun apa? Hujan. 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 Oke. Oke. Saya gambar dulu. Naik kan udara itu, kemudian berkumpul semua di sini di atas, naik lagi. Karena lama-lama dia berat, dia akan turun itu jadi hujan. Turun, kemudian di sini masih hangat kan lautnya, dia naik lagi. Jadi full cycle gitu. Semakin lama semakin besar, gitu ya. Self-sustaining heat cycle. Makin bertambah terus ya. Oke, ada yang mau menceritakan ini? Kenapa tadi bentuknya jadi muter? Karena efek Coriolis. Betul ya, karena bumi itu berputar, jadi laut itu memiliki efek Coriolis, lama-lama terbentuk tadi berputar si udaranya tadi. Ya, kemudian karena udara di sini mulai mutar, yang tengah juga mulai. Dia asalnya kan naiknya lurus gitu kan. Begitu dia sudah menjadi angin itu dia muter naiknya. Jadi mata badai. Oke, jadi betul ya. Di belahan bumi selatan, putaran badainya searah atau berlawanan dengan jarum jam? Yang Searah. Searah ya, yang selatan. Yang di Northern Hemisphere dia akan berbentuk mata badainya berlawanan dengan Arah jarum jam. jarum jam. Oke, lanjut ya. Oke. Ini lihat 950, 990. Jadi semakin ke tengah ke mata badainya, kira-kira tekanan udaranya semakin rendah atau semakin tinggi? Semakin rendah. Semakin rendah ya. Jadi udaranya bergerak menuju pusat badai atau keluar dari pusat badai? menuju ke pusat. Menuju. Makanya dia muternya di sini, muter makin lama gitu seperti itu. Terus karena di luarnya itu yang normalnya itu bumi itu 1010 milibar gitu ya. Kalau sementara di badai ini bisa sampai 950 rata-rata. Berarti rendah sekali. Makanya anginnya kencang di sini. Ya. Semakin besar perbedaan tekanan, maka kekuatan anginnya semakin Besar. Oke. Oke. Jadi selama masih ada panas dan angin, maka badai itu tidak akan berhenti ya. Dia terus nyedot. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi panas yang diserap, dia tidak akan membesar lagi, dia hilang. Gitu ya. Sorry. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas nggak tentang pembentukan badai?
Halo. Kira-kira mengerti nggak? Kalau nggak ngerti, saya ulangin lagi dari awal. Gimana? Bisa dipahami nggak? Pak Indra izin bertanya. Oke, silakan Gareta. Berarti sebenarnya badai itu terciptanya dari laut ya, Pak? Betul. Kebanyakan, walaupun ada puting beliung ya. Jadi selama ada tekanan udara rendah, karena misalkan panas ya, dia kan udaranya rendah tuh. Dia bisa membentuk angin. Jadi tidak semua terbentuk di laut ya. Kalau angin besar itu, angin yang seperti puting beliung itu, tornado atau apapun itu tidak semua dibentuk di laut gitu ya. Tapi kebanyakan yang besar-besar itu yang membawa hujan ya itu dibentuknya di laut. Tapi kalau misalkan yang sering terjadi di berita di Indonesia terjadi angin puting beliung gitu ya, itu biasanya dibentuknya kecil-kecil di darat, itu tidak terlalu signifikan. Yang penting dia panas gitu ya, asalkan ada panas yang cukup. Karena kan syaratnya bukan air, tapi panas tadi. Itu ya, Garita. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke. Nggak kedengeran? Sida mau bertanya? Kalau kesulitan nanti di ini aja ya, di apa sih namanya? Di Room chat. chat aja. Aduh, apa bingung dari tadi. Soalnya saya sambil ngemut nih. Oke. Oke. Nah, sekarang perubahan iklim antropogenik. Tadi apa antropogenik disebabkan oleh apa? Pengaruh manusia. Oke, pengaruh manusia. Ada yang mau menceritakan gambar ini nggak? Ini udah jelas banget nih. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, gambarnya menceritakan apa. Silakan. Saya mau coba, Pak. Silakan tidak. Jadi grafik ini menjelaskan mengenai kondisi suhu di daratan, rata-rata suhu di daratan dan laut dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 1880 sampai tahun 2020. Nah, dari grafik ini bisa kita amati bahwasanya rata-rata suhu daratan dan laut itu terus meningkat. Oke, terima kasih. Betul ya. Ini kita lihat 1880, mungkin ya 1800-an ini mulai revolusi industri pertama ya yang di Inggris itu. Kita lihat saat ini dia masih landai kok di sini ya. Malah di sini cenderung turun ya, tapi landai ya secara umum. Begitu tahun 1940 ini mulai drastis naiknya gitu ya. Di sini mulai orang pakai bensin, plastik segala macam gitu ya. Mulai terjadi pelepasan gas-gas rumah kaca ya. Contohnya apa aja gas rumah kaca? Halo? Karbon dioksida. Karbon monoksida. Karbon monoksida, terus? Metana. Metana, oke. Apalagi? Freon. Freon, oke. Sorry. Freon itu nama dagang ya. Nama itunya CFC atau chlorofluorokarbon. Apalagi? Paling banyak di atmosfer gas rumah kacanya apa? Karbon. Dioksida. Nitrogen dioksida. Apa? Kurang kedengeran? Apa? Karbon, Pak. Karbon apa? Karbon kan C. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kemudian ini semuanya gas-gas rumah kaca.
Cuma yang paling banyak di atmosfer ini ya ini CO2, CH4 gitu ya. Ini gas rumah kaca semua. Kemudian sisanya ada SOx, NOx gitu ya, SO3, SO2 segala macam gitu ya. Nah, peningkatan industri ini menghasilkan gas-gas ini mungkin sebagian besar kendaraan ya, karena dari knalpot ya. Yang ini mungkin dari peternakan ya. Sapi itu kan sekali dia kentut itu kan sering sekali Kak sapi itu kentut dia, kalau sapinya ratusan juta ekor kan berapa banyak emisi yang dilepaskan. CO2 juga jelas ya, air juga di penguapan laut segala macam itu semuanya semakin lama kan semakin naik ya. Sehingga dari tahun ini ke sini kita lihat ini manusia yang mengendalikan. Kalau aktivitas manusia berhenti atau berkurang drastis, kira-kira suhunya seperti apa? Akan turun lagi. Normal ya. Contoh kasus ketika COVID kemarin, ketika semua orang tinggal di rumahnya masing-masing dalam waktu seminggu, 3 minggu gitu ya, itu langsung kelihatan berubah drastis. Ya di Jakarta emisinya turun gitu ya. Kemudian kota-kota besar lain di dunia juga sama. Sehingga tahun kemarin itu cukup dingin dibandingkan tahun 2019 kalau dibandingkan tahun per tahun gitu ya. Oke, sampai sini mengerti gambar ini? Mengerti, Pak. Mengerti. Oke. Nah, sekarang ada yang mau menceritakan gambar ini. Saya Pak izin mencoba. Silakan Gareta. Grafiknya ini menunjukkan perubahan level air laut. Jadi tiap mulai tahun 1850 sampai sekarang itu selalu naik permukaan perubahan levelnya. Oke, terima kasih. Ini kita membicarakan kenaikan air laut benar ya dari tahun 1800-an sampai tahun 2010-an mungkin. Ini naik yang biru ini diambil secara real ya dari tide gauge atau pengukur ketinggian air laut. Yang ini dari satelit yang hijau ini. Yang ini data ramalan. Ya, kalau dulu naiknya sekitar sekian ya dari tahun 00 gitu ya sampai 1900. Ini yang dari tahun 2000 ke tahun 20-an gitu ya sampai tahun 2100 ini udah kejadian belum? Belum. Kita lihat proyeksinya paling rendah kalau kita tidak mengubah tingkah laku kita itu akan naik 0,4 meter permukaan laut. Sementara paling buruknya 1,3 ya. Ini kenaikan air laut rentang yang mungkin terjadi. Terus kalau misalkan terjadi ini masih ada daerah abu-abu, ini masih bisa naik lagi sampai ke 2 meter gitu ya. Kenaikannya masih bisa ke sini naiknya. Dari sini sorry, salah gambarnya. Dari sini gitu ya. Dari 0,2 ke 2 meter, naik 1,8 meter. Kalau kita tidak mulai memperbaiki tingkah laku kita, gitu ya. Mengubah cara-cara kita memperlakukan bumi ya. Gitu. Jadi siap-siap saja keturunan kita akan mengalami laut yang lebih tinggi. Kira-kira kenapa kenaikan muka air laut bisa lebih tinggi? Karena es di kutub mencair. Kayak es kutub mencair. Kenapa es di kutub mencair? Suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat. Kenapa suhu bumi meningkat? Karena gas rumah kacanya meningkat. Kenaikan gas rumah kaca ya. Jadi ini ujung-ujungnya yang bikin gas rumah kaca naik secara signifikan siapa? Manusia. Ya. Di ujung-ujungnya yang terkena dampak kenaikan laut ini siapa? Manusia. Jadi manusia adalah satu-satunya spesies di muka bumi yang menggali kiamatnya sendiri, gitu ya. Oke. Inilah yang disebut dengan perubahan iklim antropogenic.
Okeanik. Karena kegiatan manusia yang mengubah iklim dan pengaturan kegiatan manusia ini juga lah yang dapat mengendalikan perubahan iklim. Oke. Ada yang mau menceritakan grafik ini? Yang merah ini adalah tinggi permukaan laut Atlantik. Silakan kalau ada yang mau menceritakan. Oke. Silakan. Ketika muka air lautnya naik, kekuatan badainya seperti apa? Ikut naik. Naik juga ya. Naik ya. Jika muka lautnya turun, kekuatan badainya Akan ikut turun. Oke. Ini mulai seperti ini ya turun. Kecenderungannya semakin lama sampai tahun 2010 semakin turun atau semakin naik? Naik ya. Oleh karena itu makin lama kekuatan badainya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Semakin besar. Jika kekuatan suatu badai ini semakin besar, daya rusaknya semakin rendah atau semakin tinggi? Semakin Tinggi. Oke. Ini grafik yang pertama yang dijelaskan oleh Gareta. Sementara yang ini adalah number of reported disaster per decade. Jadi jumlah bencana yang tercatat per dekadenya atau per 10 tahun. Silakan, ada yang mau menjelaskan gambar ini? Kaitan antara kedua gambar ini? Silakan. Adakah yang mau menceritakan kaitan antara dua gambar ini? Izin Pak, izin membantu jawab. Sebentar. Nah, kelihatan. Oke, Gareta lagi. Ini yang lain nggak ikutan kelas atau gimana? Oke, nggak apa-apa, Gareta, silakan. Yang gambar kiri itu tadi kan menunjukkan perubahan kenaikan temperaturnya tiap tahun. Sedangkan gambar kanannya itu menunjukkan persentase peningkatan kerusakan yang sudah dicatat. Jadi semakin naik semakin besar juga kerusakannya tiap tahun. Oke, terima kasih. Betul ya, seperti itu. Sekarang saya ingin coba siapa ya? Sebentar, saya harus lihat dulu ini pesertanya. Oke. Kita acak-acak dulu. Sekali-sekali saya nunjuk boleh ya? Coba Fajar ceritakan kembali gambar ini. Hadir, Pak. Siapa ya? Bukan hadir, silakan ceritakan. Ya. Saya tahu kamu hadir. Ya, jadi pengaruh dari tinggi kenaikan permukaan air laut dengan kerusakan yang diakibatkan oleh badai ini semakin tinggi permukaan air laut dari tahun ke tahun, semakin tinggi juga badai yang terbentuk. Sehingga daya rusaknya juga semakin besar. Terima kasih. Sebentar ya. Yang grafik pertama ini grafik tentang apa? Mengenai kenaikan suhu. Iya. Terus tadi muka air laut grafiknya yang mana? Yang slide sebelumnya. Iya kan ini coba yang ini. Coba jelaskan yang ini. Coba ulangi lagi coba. Ya, jadi untuk grafik yang
dua grafik ini, semakin tinggi suhu suhu di bumi, maka semakin tinggi pula permukaan air laut, sehingga hubungannya dengan terbentuknya badai dan juga daya rusaknya ini akan semakin besar pula. Oke, terima kasih ya. Bagus ya, dikaitkan dengan yang permukaan air laut ya. Terima kasih. Saya baru mau nanyakan itu. Di sini dapat kita lihat bencana yang ini ya, yang biru muda sama hijau itu disebabkan oleh apa? Air. Oke, air, banjir ya. Ini mass movement wave ini hujan ya. Jadi pergerakan ini basah gitu ya. Masa basah gitu. Entah itu hujan, badai gitu kan. Kan mass movement itu pergerakan massal gitu ya. Jadi pergerakan massal yang basah itu ya, itu badai segala macam itu ya. Ini juga termasuk storm juga. Sementara yang ini drought, extreme temperature, wildfire ini diakibatkan bukan oleh air ya, tapi ternyata meningkat juga. Nanti kita bahas. Yang ini mungkin hujan besar gitu ya. Oke, kita lihat dari tahun 71 ke tahun 2010 jumlah yang disebabkan oleh air meningkat atau menurun? Meningkat. Dan peningkatannya jauh ya. Jadi kesimpulannya hujan karena banjir segala macam, hujannya semakin sering semakin jarang. Sering. Semakin sering. Curah hujannya semakin tinggi semakin rendah. Tinggi. Oke. Setiap tahun hari hujannya semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Belum tentu. Nah, ini. Kita lihat bencana kekeringan, ekstrem temperatur, dan wildfires. Ketika lihat naik ya, kekeringan, ekstrem temperatur, dan wildfires. Kalau kekeringannya semakin meningkat, kira-kira berarti sering hujan atau enggak? Tidak. Jadi katanya hujannya banyak. Salah. Ya bukan salah. Kenapa kita analisis? Kenapa hujannya banyak meningkat, tapi kekeringannya meningkat? Yo. Karena ada cuaca ekstrim. Iya, cuacanya ekstrim karena nggak normal. Gitu ya. Kalau lawannya ekstrim kan normal. Ya silakan. Berarti hujan yang besar, yang banyak ini turunnya merata atau tidak? Tidak merata. Oh, tidak merata. Terus periodenya pendek atau panjang? Panjang? Pendek. Gini loh. Ya kalau nggak panjang pendek cuma itu doang opsinya. Gini, ketika misalkan dalam 1 tahun ya, karena terjadi kekeringan berarti, halo? Iya, Pak. Oke, takutnya putus. Oke, karena terjadi kekeringan yang panjang, berarti kan dalam 1 tahun ini jumlah hari hujannya menurun atau bertambah kalau terjadi kekeringan? Menurun ya, karena banyak musim kemaraunya relatif panjang, hari tanpa tidak turun hujannya menjadi banyak. Tapi kok hujan yang turun banyak, berarti hujan yang turun ini ditimpakannya dalam hari-hari yang pendek, siklusnya pendek. Biasanya misalkan dalam 6 bulan itu turun hujan dengan curah hujan 1000 mm, misalkan 6 bulan. Normalnya di Indonesia gitu ya. Kalau diumpamakan 1000 meter, ini mungkin cuma 4 bulan musim hujannya. Tapi turunnya bisa sampai 2000 mm. Itu yang menyebabkan kekeringan. Ketika hujan dia terjadi banjir, ketika musim kemarau dia terjadi Keringan. Nah, ini contohnya ya di Jakarta lah, kalau kita sering ya. Semakin hari itu semakin sering terjadi banjir. Itu bukan karena semata-mata salah gubernurnya ya. Kalimantan juga sama ya. Banjir itu bukan semata-mata karena salah Jokowi gitu ya. Tapi memang karena terjadi cuaca ekstrim. Gitu. Tentunya cuaca ekstrim ini kan tadi antropogenik ya, tetap salah manusia ya. Kalau misalkan alih fungsi lahannya di Kalimantan misalkan atau alih fungsi lahan di Jakarta semakin meningkat, maka daya resap airnya juga akan semakin menurun. Kalau di Jakarta, kalau di Kalimantan ya daya tampung sungainya juga semakin menurun karena tidak lagi diserap oleh hutan hujan tropis hujannya gitu ya. Jadi itu disebabkan oleh manusia gitu ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Semuanya jelas? Jelas, Pak. Yang lain?
Insya Allah jelas, Pak. Luis, jelas Luis? Wah, tidur nih. Ke yang lain jelas? Jelas insya Allah, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Paulus ada Paulus? Hadir, Pak. Oke. Sip ya. Boleh sambil nyambi. Syaratnya nggak ketahuan sama saya. Oke. Oke. Jadi, bagaimana kaitan antara pemanasan global dengan peningkatan jumlah bencana alam? Ayo. Ada yang mau lagi menceritakannya? Mengulang yang tadi? Silakan. Saya izin mencoba menjawab, Pak. Putri dulu, silakan. Jadi karena akibat pemanasan global, suhu meningkat. Kemudian apabila karena kenaikan suhu menyebabkan adanya beberapa bencana seperti banjir, hujan badai, dan lain-lain. Oke, terima kasih Putri. Ada yang mau menambahkan? Saya ingin, Pak. Saya mencoba Oke, menjawab. silakan Rifatul Zakiyah. Nah, kaitan antara pemanasan global dengan peningkatan jumlah bencana alam itu, yang pertama pemanasan global itu dikarenakan aktivitas manusia yang merusak bumi seperti aktivitas manusia yang akan meningkatkan efek rumah kaca. Nah, itu akan mengakibatkan suhu bumi semakin meningkat. Semakin meningkatnya suhu bumi, maka es di kutub itu mencair sehingga laut itu airnya akan terus naik begitu Pak. Terus kemudian apabila suhu bumi meningkat juga, maka bencana alam seperti banjir, terus kemudian yang tadi badai itu juga akan meningkat seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Benar ya dua-duanya. Ada yang mau mengaitkan dengan siklus termohalin? Ketika es di kutub mencair, maka halo, masih ingat nggak? Ketika es di kutub mencair, maka pembentukan deep water current-nya itu lancar atau enggak? Halo? Lupa Pak. Kayak nanti kalau keluar di UTS gimana? Menjawab. Oke, silakan Tidak. Kalau terjadi jadi yang seperti dijelaskan oleh Kia yang pemanasan global itu, maka siklus termohaling itu akan terhambat karena pada daerah kutub utara dan selatan itu menghangat. Jadi susah terjadinya downwelling. Oke, kalau daerah ekuatornya semakin hangat tadi Badainya semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi yang namanya terjadi fenomena apa? Tadi dibilang cuaca apa? Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, ya betul. Ya, coba dibaca lagi. Yang itu selalu saling terkait ya di sini itu. Lalu dari fenomena satu ke fenomena lain itu tidak pernah lepas. Apa yang kita pelajari hari ini? Ini udah mau beres nih. Silakan, ada yang mau merangkum? Oke, Firda, silakan. Iya, saya mencoba menjawab ya Pak. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang efek Coriolis, di mana pergerakan angin itu, perputaran bumi itu berbeda antara yang sejajar dengan ekuator maupun di kutub. Dengan waktu yang sama, tetapi jaraknya itu berbeda. Kemudian efek Coriolis itu merupakan hasil dari perbedaan letak apa tadi Pak?
Perbedaan apa Latitude tadi? bumi di Mm-mm. perputaran bumi yang berbeda Yang berbeda apanya tadi? kecepatannya. Kecepatan? Kecepatan Kecepatan apa? perputaran rotasi. Iya, betul. Ya. Thank you. Kemudian di bumi itu ada ITCZ atau the Intertropical Convergence Zone yang terbagi menjadi 3 sel, ada polar cell, Ferrel cell, dan Hadley cell. Nah, sorry, itu miskonsepsi. Jadi Gimana, Pak? ITCZ itu cuma di tengah aja, doldrum Oh itu. iya, mohon maaf. Ya, bumi itunya karena efek Coriolis dan rotasi tadi, maka bumi ini pergerakan angin di bumi ini terbagi ke dalam 3 sel. Ada Hadley, terus apa lagi? Ferrel dan polar cell. Ya, nanti silakan baca di buku itu ada semua. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Tidak, saya coba yang lain. Siti Sri, silakan. Iya Pak, tadi juga mempelajari tentang perubahan iklim antropogenik, di mana antropogenik itu merupakan kegiatan manusia yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Jadi disebabkan oleh kegiatan manusia, Pak. Oke. Manusia. Yang lain, ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Putri. Ini apa hubungan antara laut dan iklim di bumi? Seperti apa hubungannya? Baik-baik saja. Hubungannya apabila suhu di laut meningkat dapat mempengaruhi iklim yang di bumi itu, Pak. Oke, betul. Masih ada satu lagi yang belum sebutin. Silakan yang lain. Saya, Pak. Sebentar. Siapa tadi? Nida. Oh, silakan Nida. Yang tentang pembentukan badai. Oke, terima kasih. Jadi kita belajar tentang ini ya. Jadi pembentukan badai itu melalui 3 fase, yakni yang pertama pembentukan, kemudian mature, terus penghilangan. Nah, syarat terjadinya badai itu apabila lautnya itu memiliki suhu yang tinggi, sekitar suhunya itu di atas 26,5 derajat. Nah, ketika suhunya tinggi, itu kan udara panasnya itu akan naik. Kemudian saat dia naik akan terjadi pengembungan di atas, kemudian di atas akan terbentuk awan. Nah, siklus ini kan terus berulang sehingga lama-lama awan yang terbentuk itu akan semakin tebal dan berat dan terbentuk hujan. Kemudian saat turun, hujannya turun, di laut itu masih panas, jadi udaranya masih terus naik. Nah, karena efek Coriolis, udara berputar di laut, sehingga udara yang di tengah-tengah itu yang awalnya lurus menjadi muter dan menjadi mata badai. Oke, kemudian, terima kasih. Lanjut. Silakan, masih mau lanjut? Ya. Silakan. Kemudian di belahan bumi selatan itu mata badainya searah jarum jam. Adapun di bagian bumi utara itu mata badainya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian makin tengah di mata badainya itu tekanannya itu makin rendah, sedangkan makin keluar itu kan makin tinggi. Sehingga udara dari luar ke dalam itu akan semakin cepat menarik ke pusat badai. Sehingga kekuatan anginnya juga semakin besar. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, lengkap sekali ya, Tidak. Terima kasih banyak. Jadi, karena kita sudah kurang lebih 6 pertemuan ya dengan Pak Agus juga membahas berbagai ekosistem ya. 2 ekosistem kalau nggak salah ya, estuari dan mangrove. Jadi saya juga udah 1, 2, 3 pertemuan dengan saya. Dengan Pak Agus juga 3 kalau nggak salah di awal. Jadi minggu depan tanggal 2 kita libur karena ada Paskah ya. Nah, seminggu setelah Paskah kita akan UTS. Ya. UTS-nya rencananya nanti esai. Karena kalian tidak bisa kompak dengan kelas offering AB ya. Offering AB mereka akan mulai jam 7.
Tapi karena kalian nggak bisa tadi, offering BC ya, sorry. Nah, untuk offering A kan jam siang seperti sekarang biasanya, waktunya tetap. Jadi kita siapkan 2 seri soal ya. Jadi kalian tidak usah repot-repot mencari tahu soalnya ke offering BC karena akan beda ya. Ya, materinya tidak akan semuanya ditanyakan, tapi jumlah soalnya tidak akan banyak, paling banyak juga 10 ya. Dan itu essay semua. Jadi silahkan belajar, ada waktu 2 minggu ya. Jangan lupa juga dikerjakan tugas yang kemarin, yang membuat makalah dan PPT ya. Untuk kayak itu ya. Nah, jadi ada yang kenal ini Shakespeare ini siapa? Nggak ada yang tahu? Sastrawan. Sastrawan ya, dia bikin apa nggak apa-apa kalau nggak tahu, nggak akan masuk ke neraka. Sastrawan. Dia novelnya apa yang terkenal? Romeo dan Juliet. Ternyata ada juga ya yang gaul ya. Oke. Udah pernah baca Romeo dan Juliet? Belum. Coba dibaca ya, lumayan. Oke. Dia pernah menulis puisi seperti ini. Though the stars are fire, though that the sun doth move, doth truth to be a liar, but never doth I love. Ya, jadi ragukan kalau bintang itu cahaya. Ragukan kalau matahari itu bergerak. Ragukan kebenaran adalah dusta, gitu ya. Jadi apa relevansinya dengan kita sebagai guru sains, sebagai ilmuwan juga? Saat kalian melihat suatu benda, suatu fenomena itu harus timbul penasaran, ragukan, tanyain. Lihat kepiting di pantai, kenapa kepiting jalannya miring? Gitu ya. Lihat pelangi, kenapa pelangi kalau misalkan di dekat ke pantai bentuknya melengkung, kalau di atas bulat? Itu kan kalian sebagai guru itu harus seperti itu. Dengan mental seperti itu, mental bertanya seperti itu, meragukan segala hal, kalian akan kritis dengan sendirinya. Tidak mudah menerima fakta. Ketika ada yang bilang informasi, oh benar nggak sih kayak gitu? Kalian cari lagi. Benar nggak sih kayak gitu? Kalian baca lagi, kalian belajar lagi. Kalau gurunya seperti itu, maka muridnya akan ikut seperti itu. Kalian akan harus memiliki tanggung jawab untuk membiasakan itu kepada murid. Karena itu saya selalu bertanya kepada kalian. Supaya dengan harapan nanti ketika di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tanpa saya tak minta kalian untuk bertanya, kalian sudah bertanya duluan. Karena bertanya itu adalah keterampilan. Tidak bisa tiba-tiba sekonyong-konyong orang bisa pandai bertanya. Itu harus dilatih. Ketika ada murid kalian nanti, atau mungkin teman kalian, atau mungkin kalian sendiri yang merasakan ragu untuk bertanya atau berpendapat, itu pasti dulunya pernah merasakan trauma itu, entah itu diketawain sama temannya, entah itu dia merasa tidak percaya diri. Nah, itu kan harus dihilangkan. Harus kita latih bersama-sama, dibiasakan untuk bertanya. Oleh karena itu ketika saya mengatakan ada yang bertanya atau tidak, semuanya jelas atau tidak, tolong dijawab gitu ya. Karena supaya tahu sampai di mana kalian ini mengerti apa yang kita pelajari gitu ya. Atau misalkan Pak, saya ingin menambahkan, saya tidak setuju, yang saya baca seperti ini, silakan. Saya nggak akan marahin gitu ya. Saya dididik seperti itu gitu ya. Jadi kalau kata Shakespeare tadi, ragukan kalau bintang adalah cahaya, ragukan kalau matahari itu bergerak, ragukan kebenaran adalah dusta, tapi jangan pernah ragukan cintaku gitu ya. Nanti buat cowok-cowok kalau mau nyepik kayak gitu ya. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang ekosistem lamun dengan dengan ini ya, setelah UTS ya ini 2 minggu lagi, setelah tanggal 9 ya, kita akan mempelajari ekosistem lamun dengan Pak Agus ya. Nanti juga kita akan melihat tentang ekosistem terumbu karang. Nah, terkait tugas kemarin ada yang mau tanyakan nggak? Pak, izin bertanya mengenai UTS. Oke, UTS. Sebentar ya, saya stop sharing dulu.
Mau Bentar. klarifikasi lagi. Jadi materinya itu yang dari Pak Indra sama dari Pak itu tadi Pak. Nanti Pak Agus akan memberikan 4 soal, saya 6 soal. Karena kan Pak Agus baru 2 pertemuan ya yang pengajar ekosistemnya, sementara saya udah 3 gitu ya. Iya. Oke. Baik, Untuk Pak. tugas semuanya jelas? Yang disepejar? Jangan-jangan belum dilihat lagi. Sudah jelas tentang tugas dari sepejar? Halo? Pak, izin Insya bertanya. Allah jelas, Pak. Mana tadi yang mau bertanya? Ya, Oh, Nida, silakan. itu berarti kita cuma ngumpulin artikelnya aja atau gimana, Pak? Oh, Yang lain yang udah baca? enggak, maksudnya yang 16 April itu sudah semuanya tugas makalah dan PPT-nya gitu, Pak. Semuanya. Oh, ya. Ya. Nanti mungkin per kelompok nanti kita pilih di gilirannya siapa yang presentasi ya. Itu kan tugas kelompok ya? Iya, Pak. Iya. Untuk UTS ada yang mau tanyakan? Saya, Jangan Pak. tanya soalnya. Saya mau Semua tanya. jelas? Oh, silakan. Sifatnya apa, Pak? Kenapa? UTS. Sifatnya. Open Maksudnya? book. Open book. Ya kali open book. Open book mulu. Close book ya? Ya, Pak. Ya, Oke, siap. Yang lain. Ya open book juga bukunya mau yang mana? Yang itu, saya kemarin kasih seminggu kemarin aja nggak pada baca. Tanya. Oke, silakan. Untuk presentasi nanti ditunjuk pada waktu hari Jumat apa sebelumnya dikasih tahu dulu, Pak? Itu kalau nggak salah kan deadline tugasnya sebelum ya? Sebelum Jumat. Kalau nggak salah saya berikan jeda. Nanti saya kasih tahu. Mungkin nanti saya diskusi dengan Pak Agus sistemnya seperti apa. Apakah di gear atau ditunjuk random atau seperti apa. Yang jelas nanti sebelum hari H saya akan kasih tahu. Tapi pasti kalian udah siap ya untuk di hari karena kalian mengumpulkan di hari sebelumnya ya. Jadi logikanya kapanpun harusnya udah siap. Ya. Tidak seperti pas metodologi kemarin. Kalau metode kemarin memang dadakan ya. Oke, yang lain? Kalau tidak ada saya sudahi ya. Saya sudahi aja gitu ya. Oke,